Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi dengan saya Ubay, PNS 2 angkatan 2018. Kali ini teman-teman, saya ingin berbagi tentang ketentuan masa kerja CPNS. Jadi ketika kita semuanya sebelum diangkat menjadi CPNS sudah memiliki riwayat pekerjaan, itu nantinya bisa diakui. Namun tidak sembarangan pekerjaan yang diakui. Ada beberapa ketentuan. Maka itu di sini kita akan membahas bersama-sama. Oke, dan jangan lupa saya ingatkan di tombol subscribe silahkan klik ya agar UB channel semakin berkembang. Dan jangan lupa di-share, dibagikan video ini ke teman-teman yang lain pejuang CPNS. Nah, sumbernya dari mana? Ini sumbernya teman-teman. Penghitungan masa kerja CPNS sumbernya ada di Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil. Poin 6 yaitu pengangkatan dan masa pencobaan menjadi calon PNS. Poin A, pengangkatan menjadi calon PNS. Poin 11, masa kerja. Jika lebih meyakinkan lagi, halaman 26. Teman-teman bisa download ya. Dan jadi apa yang saya sampaikan di sini itu bukan berdasarkan asumsi pribadi, tapi berdasarkan regulasi yang ada. Namun nanti insya Allah saya tambahkan sedikit penjelasannya. Oke, kita langsung masuk ya. Nomor 11 dijelaskan. A. Calon PNS atau CPNS yang telah mempunyai masa kerja sebelum diangkat menjadi calon PNS, maka masa kerjanya dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman misalkan golongan 3A ya, golongan 3A itu nanti mendapatkan gaji pokok kurang lebih 2.579.000 gitu ya. Namun ketika teman-teman sudah mempunyai masa kerja, itu nanti bisa bertambah. Jadi yang teman-teman mungkin perlu dipahami, faktor yang membuat gaji pokok itu semakin naik itu ada dua. Ya, ada dua. Yang satu itu karena golongan 3A, 3B, 3C dan seterusnya itu semakin bertambah, itu semakin naik. Juga ada faktor masa kerja. Ya, masa kerja tambah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya itu akan semakin naik. Nah, jadi ketika teman-teman semuanya sebelum jadi CPNS sudah mempunyai riwayat pekerjaan yang diakui oleh BKN, maka nanti teman-teman langsung bisa mendapatkan kenaikan, bukan kenaikan sih ya, pokoknya langsung lebih gaji pokoknya. Paham ya? Selanjutnya yang B, nah tadi ada penjelasannya. Apa aja pekerjaan yang diakui? Baik, kita baca ya teman-teman. Poin B, nomor 1, selama menjadi pejabat negara ya atau komisioner atau anggota lembaga non struktural. Jadi pejabat negara teman-teman ya. Dan ini jarang mungkin ya, jarang ini. Terus yang kedua, selama menjalankan tugas pemerintahan seperti lokal staff ya pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ya teman-teman, mungkin ini seperti di bawah Kemenlu gitu ya, atau perangkat desa. Nah, ini perangkat desa ini kan di bawah Kemendagri teman-teman ya. Nah, jadi yang penting ini dalam tugas kepemerintahan. Nah, nanti kan SK-nya itu ada SK yang resmi atau pegawai tidak tetap. Yang ketiga, masa selama menjadi pegawai atau karyawan pada badan internasional. Nah, buat kamu yang sudah menjadi pekerja atau karyawan di badan internasional ya, entah itu duta besar ataupun sebagainya, ini bisa mengajukan gitu loh. Yang keempat, masa selama menjadi pegawai, mohon maaf ini ya, pegawai atau karyawan perusahaan milik pemerintah seperti BUMN, BUMD. Nah, masa kerja di BUMN itu bisa ya, seperti seperti kereta api, Pertamina dan sebagainya, ini boleh diajukan masa kerjanya. Yang kelima, masa selama menjadi pegawai atau karyawan perusahaan yang berbadan hukum jika mencapai 1 tahun ya, jadi minimal 1 tahun. Perlu diketahui 1 sampai 4 ini milik pemerintah
ya. Kalau 5 ini bukan tidak hanya milik pemerintah, perusahaan apapun, yang penting berbadan hukum, namun minimal 1 tahun. Oke, kita lihat penjelasannya. Kita lihat ya. Nah, yang C, masa kerja calon PNS sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1, 2, 3, dan 4 diperhitungkan secara penuh. Oke, jadi ini ya, ulangi lagi sebentar. 1, 2, 3, 4 pejabat negara, tugas pemerintahan, badan internasional, BUMN, BUMD, ini diperhitungkan secara penuh. Maksudnya yaitu seandainya kamu bekerja di sini, misalkan di kereta api ya, di kereta api selama 5 tahun, ya dihitung 5 tahun gitu ya, dihitung 5 tahun penuh gitu ya. Namun poin selanjutnya yang D, masa kerja calon PNS bagaimana dimaksud pada huruf B angka 5 dihitung setengah untuk tiap-tiap tahunnya dan paling banyak 8 tahun. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bekerja di perusahaan di mana perusahaannya itu yang berbadan hukum, ini dihitungnya setengahnya. Kalau ini full, kalau ini setengahnya. Ya mungkin maklum ya, ini kan milik pemerintah gitu ya. Nah, ini setengahnya. Misalkan teman-teman bekerja di sini selama ya anggaplah selama 4 tahun. Berarti nanti dihitung masa kerjanya selama 2 tahun. Ya paham teman-teman? Oke. Oke, terus selanjutnya bagaimana cara nanti dulu nomor 12. Ya, nomor 12. Apa sih manfaat dari masa kerja? Nomor 12 dijelaskan, ketentuan masa kerja sebagaimana dimaksud pada angka 11 berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS. Jadi, gaji, tunjangan, fasilitas PNS itu akan berubah atau mengalami kenaikan ya. Berdasarkan peraturan pemerintah mengenai gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pengangkatan calon PNS dilakukan berdasarkan golongan ruang. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, lalu bagaimana biar masa kerja kita itu diakui? Bagaimana cara pengajuannya? Nah, nanti teman-teman itu ada namanya daftar riwayat hidup atau DRH. Nanti teman-teman bisa mengisi di daftar riwayat hidup itu, namun ada hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum mengisi. Ini contohnya ya. Contohnya nanti kita mengisi ya, nanti kamu kalau ya bukan kita sih, aku sudah kalau aku dulu tuh nggak ngisi karena aku dulu di perusahaan yang kebetulan saya resign itu nggak dapat surat surat pengalaman pekerjaan gitu ya. Ya, kalau teman-teman semuanya mempunyai pengalaman pekerjaan yang dimana teman-teman mempunyai suratnya, segera dimanfaatkan, sayang sekali ini ya. Jadi nanti bisa langsung mempunyai gaji yang lebih gitu ya. Ini contohnya nomor 1, 2 dan seterusnya. Instansi apa ini? Misalkan kereta api, Pertamina atau perusahaan apa gitu ya. Jabatannya sebagai apa? Masa kerjanya itu mulai masuk itu atau mulai diangkat itu tanggal berapa? Dan selesai atau resignnya itu berapa, tanggal berapa, gaji pokoknya berapa. Nah, yang paling penting ini sebagai bukti sebagai bukti teman-teman bekerja di situ harus ada namanya surat keputusan, nomor berapa, tanggal berapa, pejabat penanda tangan. Misalkan sebagai guru Wiyata Bakti ya atau guru honorer, teman-teman bisa nomor 1 SDN bla bla bla, jabatan sebagai guru apa, masa kerja tanggal berapa, gaji berapa, surat keputusan, nomor ya, tanggal penjabat penanda tangan bupati. Nah, teman-teman apakah final ataukah pasti diterima? Ya namanya kita usaha teman-teman ya, usaha. Yang penting teman-teman mengajukan gitu ya. Nanti permasalahan diterima atau enggaknya ya qadarullah, Allahu a'lam ya. Yang penting kita usaha sehingga nanti ketika teman-teman sudah jadi CPNS itu gajinya tidak mengulang, bukan dari 0 golongan 3A dengan masa kerja 0 tahun, tapi di SK-nya sudah ada masa kerja berapa tahun gitu loh. Itu kan lumayan teman-teman, karena nantinya semakin banyak masa kerjanya itu akan semakin besar gajinya teman-teman. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Nah, terima kasih teman-teman telah menyimak UB Channel dan jangan lupa klik tombol subscribe. Silahkan share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga Allah menjadikan kita sebagai PNS yang bertakwa. Allahumma amin. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi, silahkan ditulis di kolom komentar.